Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ganti nikmat sehatipun Allah, kula lan panjenengan sedaya sampai sekarang masih tetap sehat. Lan ganti ridhonipun Allah, kula lan panjenengan sedaya tasih tansah saged nglampahi aktivitas sehari-hari. Para pemirsa, pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang saya sampaikan di episode kemarin, melanjutkan bahwa 2S, yaitu syukur dan sabar. Bersyukur itu adalah suatu hal yang sederhana dan simpel, tapi sangat amatlah penting. Buktinya apa? Buktinya syukur masuk dalam salah satu rukun khutbah. Khutbah tidak ada hamdalah, maka tidak salah khutbah tersebut. Yang kedua, bersyukur. Dengan bersyukur saja, maka Allah berjanji akan menambah nikmat yang kita dapat. Tapi kalau justru mengingkari nikmat Allah, tidak mau bersyukur, maka siap-siaplah azab Allah sangat pedih. Para pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kali ini yaitu S yang kedua, inggih menika sabar. Kula panjenengan sedaya yang hidup di dunia ini itu pasti akan diuji oleh Allah. Hidup bagian dari ujian. Kalau tidak mau diuji, maka janganlah hidup. Itu sudah menjadi ketentuan. Hidup harus mau diuji oleh Allah. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ujian. Salah satunya Allah ngendika, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pada kalimat wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, terus Gusti Allah wa nabluwakum, lan bakal nguji sapa ingsun Allah kum ing kula panjenengan sedaya. Apa itu yang diuji? Bisyarri, kelawan kesulitan, kejelekan, keburukan, wal khairi, lan kebaikan, kenikmatan, apalagi fitnah. Itu adalah sebuah fitnah. Wa ilaina, lan maring ingsun Allah turjaun, mongko bakal balik. Para pendengar, pemirsa radio Ronggo Hati yang dimuliakan dening Gusti Allah, di antara kula lan panjenengan sedaya yang belum diuji, maka siap-siaplah pasti akan diuji. Yang sudah menjalani ujian, sedang mengalami ujian, maka yang sabar. Karena itu adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalau mau hidup maka harus mau diuji oleh Allah. Sebuah ketentuan, ketetapan. Kabeh wis kinaris nyoto, aja nganti ana ati serumangsa sangsara nrimo pacoba. Yen kabeh wis ginaris nyoto, aja nganti ana ati sing rumangsa sengsara nrimo pacoba. Tok 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 tok.
Ateges, jika semua itu sudah menjadi ketetapan Allah, maka jangan ada lagi hati yang merasa sedih ketika menerima cobaan. Sampai ada sebuah ungkapan, ad-dunya darul bala. Apa itu? Dunia ini adalah suatu tempat kehidupan di mana kula panjenengan sedaya bakal diuji oleh Allah. Apakah itu diuji lewat ekonomi, diuji kemiskinan, diuji lewat suami, duwe bojo lanang kok ngunang ngono, pergawe ra tau cukup kayane. Diuji lewat istrine, duwe bojo wedok kok ngunang ngono, ayu tapi cerewet, protesan karo penghasilane wong lanang. Diuji lewat anake, duwe anak kok bauling, duwe anak kok no wakal. Atau diuji lewat keluargane, duwe keluarga kok loro, wingi loro, saiki loro, meneh bakal loro maneh. Seumpama dan lain-lain. Para pendengar Radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kula panjenengan sedaya ketika diuji malah protes. Kepada siapa? Kepada yang memberi ujian. Seumpama lah iya diriwangi yamuno yamene rajin ibadah mulai awan sampai bengi, rajin kok tetep keluarga dikei loro-loron. Lah iya yamuno yamene mergawe rino wengi lembur sampai bengi, kok pancet keluargane kok miskin melarat ganti apa-apa. Protes. Para pemirsa, para pendengar Radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, ketika diuji oleh Allah, sebaiknya kula panjenengan sedaya seharusnya sabar dan tenang. Sabar dan tenang. Sebagaimana kalau kita ingat masa-masa SMA dulu, di mana waktu itu menjalani ujian yang paling besar, paling berat untuk menentukan kelulusan. Ujian apa itu? Yaitu ujian UAN, ujian akhir nasional. Ape murid podo bekerja keras, usaha keras untuk menghadapi UAN. Lah ketika menjalani UAN, ujian akhir nasional, ada banner yang tertempel di sekolahan dengan tulisan yang sangat sederhana. Apa tulisannya itu? Harap tenang, ada ujian. Saya ulangi, tulisannya harap tenang, ada ujian. Diharapkan tenang. Supaya apa? Yang ujian itu biar fokus dan lulus. Begitu juga kula panjenengan sedaya ketika menghadapi ujian, jangan protes tapi tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa lulus ujian tersebut. Padahal sejatinya orang yang menghadapi ujian itu adalah untuk naik kelas. Dari kelas 2 supaya naik kelas 3, maka harus ujian dulu. Lulus, naik kelas 3. Kuliah ngoten. Semester 3 mau naik semester 4, maka harus ujian dulu. Ujian apa tuh yang paling besar? UAS, ujian akhir semester. Lulus, munggah semester. Begitu juga kula panjenengan sedaya yang sedang menjalani ujian itu semata-mata dalam rangka Allah mau menaikkan kelas, menaikkan derajat kula panjenengan sedaya di mata Allah. Para pendengar, pemirsa Radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah,
Jangan khawatir. Ujian yang diberikan oleh Allah terhadap kula panjenengan sedaya bakal disesuaikan dengan kemampuan kita. Gak mungkin Allah memberikan ujian di atas kemampuan kita, gak mungkin. Pasti sudah mengukur, menakar kemampuan kula panjenengan sedaya. Itu pasti. Sebagaimana komitmennya Allah ngendika, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifulan orang bebani sapa Allah. La yukalliful lan orang bebani Allah sapa Allah. Nafsan ing awak dhewe illa usaha kejaba sesuai dengan kemampuan kula panjenengan sedaya. Bagi kula panjenengan sedaya yang menjalani ujian, itu pasti kita bisa mampu menjalaninya. Kalau mau dihadapi dengan sabar, ikhlas, dan ridho. Nah, 3 hal ini adalah kunci ciri apabila kita dinyatakan sukses menjalani ujian Allah adalah 3 kunci ini, 3 ciri ini. Apa itu? Sabar, ikhlas, dan ridho. Pasti kita bisa menjalaninya karena sudah sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Para pemirsa pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, dan yang lagi menjalani kesulitan, jangan khawatir. Janjinya Allah, adanya kesulitan bersamaan ada kemudahan, adanya penderitaan ada kebahagiaan, sampai itu dinyatakan, disampaikan berulang-ulang oleh Allah. Bagaimana dalam ayat yang sering kita dengar, innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Nah, dibalani 2 kali. Berarti itu untuk memantapkan kepada kita bahwa adanya kesulitan bersamanya ada kemudahan. Innamal usri, mongko sak temene kesulitan yusra, bersamanya ada kemudahan. Innamal usri yusra, saat temannya adanya kesulitan bersamanya ada kemudahan. Nah, diulang berulang-ulang untuk memantapkan, meyakinkan supaya kalau panjenengan saya percaya bahwa setelah kesulitan pastilah ada kemudahan. Para pemirsa pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun kita berada, yang lagi kesulitan, yang lagi diuji, sabar, 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 ikhlas, dan ridho. Mudah-mudahan yang mendengarkan kula panjenengan sedaya diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan untuk sabar, ikhlas, dan ridho setiap ujian yang diberikan dumateng kula panjenengan sedaya. Amin, amin ya robbal alamin. Makaten ingkang saged kula sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan lantaran penyampaian yang singkat ini dadosaken kula panjenengan sedaya tambahi iman lan tambahi takwa dumateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.